Sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan, sedikit Buddha mungkin hanya mengingatkan kepada anak-anak yang tadi mungkin maksudnya baik memberi irama yang berbeda ketika kita menyanyi, tetapi hati-hati jangan sampai ketika kita memuji nama Tuhan kita samakan dengan ketika kita nonton konser. Ya, tadi ada yang tepuk tangannya tidak seirama dengan lagunya. Lalu yang kedua ketika lagu na 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 na, ada yang jawab apa tadi? Nah, sekali lagi kita ibadah kepada Tuhan, bukan nonton konser. Ya, jadi jangan diulangi lagi. Baik, pagi hari ini kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita dari kitab Matius pasal yang kelima ayat 38 sampai 48. Matius pasal yang kelima ayat 38 sampai 48. Seharusnya pembacaan kita sebenarnya dimulai dari ayat 17, tapi kita akan fokus di ayat 38 sampai 48. Kita akan membaca secara bergantian, saya 38, nanti Bapak Ibu, Saudara dan anak-anak bisa membaca ayat 39 dan seterusnya, kita bergantian. Matius 5 ayat 38, kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Bapak Ibu, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ketika kita membaca ayat-ayat ini, kita mungkin berkata, mosok bisa. Ketika ada perkataan, janganlah kamu lawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Kalau kita menyimak kalimat ini, memang secara manusia tidak mungkin ketika kita diperlakukan yang tidak baik, mosok terus kita memberi, diulang sekali lagi. Kalau kita mau melihat, Tuhan Yesus memang di ayat-ayat ini mengatakan kalimat itu. Tetapi kalau kita melihat, kita mau bandingkan di Yohanes 18 ayat 23, apakah respon Tuhan Yesus sama seperti yang dikatakannya di Matius ini? Ketika ada yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Ketika Tuhan Yesus ditampar pipi kanannya, apakah dia memberi pipi kirinya? Coba kita mau cek di Yohanes 18 ayat 23. Supaya kita memahami apa sih yang dimaksud dengan menampar pipi kanan, beri pipi kiri, dan selanjutnya. Yohanes 18 ayat yang ke-23, kita akan membaca bersama-sama. Kita mulai dari ayat yang ke-22, 22 dan 23. Yohanes 18 ayat 22 sampai 23. 1, 2, 3.
Ketika ia mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar mukanya sambil berkata, "Begitukah jawabmu kepada imam besar?" Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapakah engkau menampar aku?" Kalau kita membaca di Yohanes ini mungkin sekali lagi kok beda ya dengan yang dikatakan di Matius tadi. Tuhan Yesus mempertanyakan, kenapa aku harus ditampar? Mengapa aku ditampar? Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Ini kesan yang tertangkap adalah dia memprotes apa yang dilakukan oleh orang yang menamparnya. Kenapa aku ditampar? Jika aku salah, tunjukkan salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapa engkau menampar aku? Ketika di hadapan imam besar Hanas, Yesus justru menunjukkan sikap, sekali lagi sikap yang berbeda, reaksi yang berbeda. Ketika dia ditampar sekali, dia malah mempertanyakan apa yang dilakukan mereka. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita memperhatikan di Matius 5 ayat 38 sampai 48 tadi, ada 3 hal yang menurut saya itu hal yang menarik buat kita, karena ternyata ketika kita memahami kalimat-kalimat dalam Alkitab, tidak serta-merta kita bisa memahami itu langsung. Kalau kalimatnya begini ya kita artikan begini, tidak. Tetapi kita harus mendalami konteks itu, lalu apa yang melatar belakangi kalimat itu bisa muncul. Nah, kalau kita melihat ketika membaca kalimat-kalimat ini, kita juga harus memperhatikan sejarah. Ketika melihat perjalanan pelayanan Tuhan Yesus seringkali memakai bahasa-bahasa perumpamaan. Itu yang pertama yang harus kita pahami. Biasanya memakai bahasa-bahasa yang dilebih-lebihkan, sehingga orang mungkin terkesan menjadi bingung. Lalu yang kedua, kita juga melihat latar belakangnya adalah ketika bangsa Israel pada zaman itu perselisihan antara 2 orang. Ada 2 orang berselisih di depan orang banyak. Dan dilakukan itu dengan saling memaki. Ketika satu memaki, maka si lawannya itu juga akan membalas makiannya. Nah, istilah yang dipakai ialah menampar pipi. Jadi ketika ada makian, dia memaki, itu menampar. Maka ketika membalas makian itu dikatakan menampar pipi. Ketika Tuhan Yesus katakan, ini kalau kamu ditampar pipi kanan, berikan pipi kiri. Bukan berarti diberikan itu, tetapi itu mau menunjukkan bahwa ketika ada sesuatu yang terjadi di sana, ada istilah yang dipakai, balaslah itu dengan menampar pipi. Atau selanjutnya juga kebiasaan orang di sana, kalau di situ kan juga dituliskan bukan hanya menampar pipi, tetapi juga kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Kalau ada yang berhutang, biasanya itu harus menyerahkan yang namanya kalau sekarang mungkin sertifikat, misalkan begitu. Kalau zaman dulu mereka pakai baju. Nah, kalau ternyata yang berhutang ini tidak mau membayar, maka biasanya ya bukan hanya bajunya tetapi hal yang lain. Sekali lagi, konteks ini mau memberikan pemahaman kepada kita bukan secara letterlock bahwa ini kalau ditampar harus diberikan yang kanan atau yang kiri. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, jadi 3 ucapan Tuhan Yesus sebenarnya punya arti yang sejajar. Ketika ada orang yang melakukan hal yang tidak enak kepada kita, ketika ada orang yang memaki kita, ketika ada orang yang melakukan hal-hal yang di luar keinginan kita, kalau orang sana zaman itu kalau dimaki balas memaki, kalau ditampar, istilah ditampar tadi, maka harus membalas menampar. Kalau menurut Tuhan Yesus itu tidak perlu kita lakukan. Justru ketika ditampar berikan pipi. Artinya tidak mau melawan apa yang dilakukan orang lain kepada diri kita. Nah, memang kalau kita membaca ini tidak bisa secara detail yang kita mau lihat, tetapi sekali lagi kita mau lihat sebenarnya makna, kita mau lihat artinya
apa sih yang diinginkan Tuhan Yesus kepada setiap kita anak-anaknya? Apa sih yang diinginkan Tuhan Yesus kepada orang-orang yang katanya mengaku percaya kepada Dia? Dua hal yang penting. Yang pertama adalah ketika ada kata-kata berilah pipi kirimu, berilah juga jubahmu, hak orang lain meminta diantar sejauh 1 mil, antar 2 mil, itu mau menunjukkan kepada kita yang pertama adalah kesediaan kita untuk tidak melawan atau tidak membalas. Atau bisa kita istilahkan dengan istilah yang lain, kita mengampuni. Orang lain melakukan hal yang tidak enak kepada kita, kita seringkali kurang ajar. Kowe njotos, aku yang njotos. Itu yang dilakukan biasanya ya. Maka kalau di kelas ada sedikit masalah ya, kalau ditanya kenapa kamu begitu, ya dia duluan Bu. Ya, dia duluan, aku lalu melakukannya. Berarti membalas. Sering terjadi seperti itu. Yang perempuan ini nih, yang laki-laki begini, nanti yang laki-laki, wah yang perempuan ya gini. Nah, akhirnya begini dan begitu. Kalau yang ini begini, yang ini begini, sama saja kan begitu ya. Tidak ada bedanya. Yang memulai dia Bu, siapapun yang memulai, kalau kita merespon dengan membalas, artinya kita sama saja. Maka kita memahami berilah pipi kirimu, berilah jubahmu itu yang pertama adalah kesediaan kita untuk tidak membalas ketika ada orang lain yang menyakiti kita. Atau sekali lagi istilah yang keren, mengampuni. Apa itu mengampuni sesungguhnya? Mengampuni sederhananya memaafkan orang lain. Apalagi membuang dendam, membuang rasa benci dari hati kita, buang jauh-jauh, kita ganti dengan damai sejahtera. Kita ganti dengan sukacita. Oh ya, kamu memang menyakiti aku, ini tak buang, memang aku tadi sempat sakit, tak buang aja. Ganti dengan damai sejahtera. Jadi membebaskan diri kita juga dari beban kebencian. Sekali lagi membebaskan diri kita, memang sempat ini benci karena aku disakiti. Tetapi aku mau seperti Yesus mengampuni, maka benci itu aku buang. Sehingga yang ada damai sejahtera. Dan tidak ada pembalasan di sana. Tidak ada perlawanan sama yang dilakukan oleh orang lain kepada saya. Karena saya berbeda dengan orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita berbicara berilah pipi kirimu, berilah jubahmu dan hak orang lain itu, yang kedua adalah kita bermurah hati. Kalau di sini berjalanlah 2 mil, minta 1 mil berjalan 2 mil. Ini bukan berarti kita orang yang konyol, ya tak terkir neng kono lah, maunya di sini kok mau diantar lagi ke sana. Bukan, tetapi di konteks dulu adalah ketika orang minta tolong kita untuk mengantarkan ke satu tempat, kita bertanggung jawab untuk sungguh-sungguh mengantar dia sampai kepada tempatnya. Bertanggung jawab penuh, bukan sekedar ngeter ketok, tapi bertanggung jawab penuh. Memberikan diri kita, memberikan hati kita, mau berkorban demi orang lain. Itu yang kedua. Maka ketika kita bisa mengampuni, memaafkan seseorang, membebaskan diri dari kebencian, yang kedua kita bermurah hati. Ini kualitas hidup kita. Nah, bermurah hati, mengampuni itu juga memang tidak mudah. Ada hal yang perlu kita relakan. Apa itu? Hak saya, hak pribadi saya. Kita kan sama-sama punya hak dong Bu. Dia melakukan itu, aku punya hak untuk melakukannya. Iya, itu kata dunia. Hak kita memang seperti itu. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau mengampuni dan mau bermurah hati kepada orang lain. Maka kita harus mampu merelakan apa yang menjadi hak kita. Merelakan hak kita digunakan orang lain. Bahkan ketika orang lain melakukan kejahatan kepada diri kita, hak kita membalas, tetapi kita akan lepaskan hak itu. Karena pembalasan ada di tangan Tuhan. Bukan berarti kita mendoakan nanti Tuhan melakukan yang lebih, bukan. Tetapi kita belajar untuk membawa diri kita untuk merelakan hak kita dengan sungguh-sungguh. Lalu yang kedua adalah kita juga tidak mau yang namanya terpancing emosi kita tidak mau. Karena kalau kita emosi itu kan juga mempengaruhi fisik kita. Ya, kalau orang bilang biasanya nek senengane nesu biasanya cepet
Siapa yang mau cepat tua? Oh, enggak ada ya. Kalau cepat muda? Oh, enggak ada Bu cepat muda. Yang ada awet muda. Merelakan hak kita, mengendalikan emosi kita, membuat kita awet muda. Ya. Jadi ini tidak harus beli di luar negeri vitamin apa itu. Belinya dari mana? Dari Tuhan? Tidak harus bayar dari Tuhan, dari hati kita. Tidak harus melawan, tapi dari hati kita munculkan hati yang mau mengampuni. Bahkan kalau mau diistilahkan adalah kita memang harus melawan kejahatan, betul. Tetapi kita tidak harus melawan itu dengan kejahatan juga. Kalau teman kita, ini yang masih sering ada sedikit, kalau kelas 9 ini sudah mulai aman-aman. Amannya dalam hal perselisihan, tetapi ini ada yang masih juga tidak disiplin. Ini berbicara tentang bagaimana kita merespon apa yang dilakukan teman. Sekali lagi, mari kita belajar untuk mengampuni mereka, membebaskan diri kita dari kebencian. Dan sikap melawan tanpa harus membalas dengan tindakan yang sama yang dilakukan oleh orang lain. Kita memang harus mempertahankan diri, iya, tapi tidak harus melakukan seperti yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita membaca ayat yang selanjutnya di ayat yang ke-43, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Ada yang berkata begitu, tetapi Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Berdoa yang kepada orang yang menganiaya itu tidak mudah, sekali lagi. Wes nyakiti setiap hari, tetapi inilah perintah dari Tuhan Yesus. Bukan sekedar kita mendengar Allah, tetapi ini perintah wajib kita lakukan. Kita belajar sekali lagi membawa hati kita untuk tidak emosi. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu. Ayat 45 kita perhatikan. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Tuhan tidak pernah memberikan matahari hanya untuk kita, tapi untuk semua orang. Tuhan tidak pernah menurunkan hujan hanya untuk kita, tetapi untuk semua orang. Kita pun belajar tidak membedakan siapapun mereka yang pernah menyakiti hati kita, yang setiap hari jengkelke, ya di kelas itu kadang-kadang ada yang sukanya usil dan membuat tidak nyaman. Apakah itu menjadi musuh kita? Tidak. Mereka pun harus kita kasihi. Sehingga prosesnya kalau kita mengasihi mereka, mereka akan belajar. Loh iki wis tak ngenekke kok tetap mengasihi aku ya. Maka proses itu membawa dia menjadi orang yang berubah. Bukan berubah menjadi Batman, tetapi berubah menjadi orang yang lebih baik lagi. Dan perannya dari siapa? Termasuk kita ternyata. Ketika kita memberi kasih, dia akan belajar kasih itu. Ketika kita memberi hal yang baik, dia akan belajar memberi hal yang baik. Ayat 46, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Ini pertanyaan buat kita. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Ini lebih ditekankan. Nek kue ngasihi orang yang mengasihi kamu, temanmu, sahabatmu, sing lunga ning ndi mesti cah loro, 4 orang, ya ndak apa-apa. Tetapi kalau kita hanya mengasihi sahabat kita itu saja, sama dengan siapa? Di sini ditegaskan, bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Tidak ada bedanya nanti sekali lagi. Maka ayat 47 ditekankan, dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya? Pertanyaan, apakah lebihnya? Tidak ada kelebihan kita, padahal kita harus lebih. Lebih apa? Lebih baik dalam sikap hidup kita. Inilah yang membedakan kita dari kehidupan dunia. Inilah yang membedakan kita untuk kita boleh menunjukkan ciri khas kekristenan. Kalau di Kudus ini ada apa? Makanan khas Kudus. Lentok katanya. Apa? Soto. Apa?
Oh, jenang kata Stephen, jenang. Nasi tahu, banyak sekali ya. Kalau di pindang, wah ini enggak khas lagi nih ya. Ada banyak sekali khasnya. Oke, tapi paling tidak kita tahu di Kota Kudus ada soto, ada pindang, ada tahu. Itu khas makanan. Ya, stop. Makanannya nanti kita lanjut. Kalau orang Kristen, orang yang percaya Tuhan itu juga harus punya ciri khas. Ciri khasnya apa? Mengampuni tadi, tidak membalas yang jahat, membebaskan diri dari kebencian, dibuang jauh-jauh, kita memberikan hati kita damai sejahtera, menekan emosi, bukan berarti terus tidak boleh. Kalau memang ada hal yang kita boleh sampaikan, sampaikan, tapi dengan sharing, ya, dengan baik-baik. Nah itu ciri khas kita, itulah ciri khas kekristenan, mengasihi musuh, mendoakan mereka. Dan ayat 48 dikatakan, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Ada kata haruslah, berarti yang dikatakan di atas tadi kita harus lakukan, bukan sekedar nek iso, sesok nek iso, nek pas mood, nek pas iso, enggak. Ini enggak ditawarkan. Kamu iso ora iso ya wis, enggak. Tetapi haruslah kamu lakukan itu. Kenapa? Karena Bapamu sempurna, kita juga dituntut sempurna. Kalau firman ini diberikan, Tuhan tahu setiap manusia memang lemah. Tetapi kalau kita mau berupaya, terus-menerus berjuang, pasti kita bisa. Sehingga dalam setiap kelas, baik itu kelas 7A, 7B, 7C, 8A, 8B, 8C, 9A, 9B, 9C, tidak akan ada yang namanya perselisihan, apalagi gontok-gontokan, apalagi bertengkar. Masalahnya sepele, mau kesenggol sidik. Masalahnya sepele, tadi ngumpat sehingga aku ikut ngumpat. Masalahnya cowoknya, masalahnya ceweknya, waduh capek deh gitu ya. Kita orang Kristen, apa bedanya kita sekali lagi dengan orang yang di luar? Nggak punya ciri khas, nggak bisa. Kita harus punya ciri khas. Kenapa kita harus punya ciri khas? Karena hidup kita sudah ditebus oleh Kristus. Kita buka kitab Efesus 4 ayat 32. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-32. Efesus 4 ayat 32 kita baca bersama. Satu, dua, tiga. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ini ada kata saling mengampuni. Kenapa kita harus mengampuni? Wah, aku disakiti. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kita sudah mendapatkan pengampunan, maka kita harus melakukannya. Sekali lagi bukan tawaran, tetapi harus. Lebih dipertegas, kita buka Kolose 3 ayat 13. Kolose pasal yang ketiga ayat 13. Tinggal buka beberapa lembar di samping kanannya. 1, 2, 3. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Ini malah seorang menaruh dendam, ini ada dendam. Sekali lagi, manusia bisa benci dan ada dendam. Tapi ketika kita tahu ada Tuhan yang sudah mengampuni saya ini melalui karya salib, maka saya bisa melakukan ini. Maka perbuatlah juga demikian. Kita harus berbuat seperti siapa? Tuhan, bukan seperti orang yang ada di sekitar kita.
Kalau mereka bisa lakukan itu, aku lakukan itu. Kalau mereka melakukan A, aku lakukan A. Enggak. Sekali lagi, kita harus berbeda. Kita punya ciri khas. Kekristenan punya ciri khas, kasih, mengampuni, tidak membalas kejahatan, tidak mau menghina orang, tidak memfitnah. Buah roh ada 9. Ya. Ya, kelas 9 hafal. Intinya penguasaan diri, dari kasih sampai penguasaan diri. Kita harus menguasai diri, itulah ciri khas hidup kita. Kita harus siap untuk bertanggung jawab. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sekali lagi firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita. Kalau ada orang yang menyakiti kita, kalau ada orang yang mengejek kita, bukan terus kita harus memberikan perlawanan lalu melakukan hal yang sama. Kita harus berbeda. Kita punya Yesus yang sudah mengampuni kita. Maka kita belajar dari Tuhan Yesus. Hidup kita bukannya sekedar bertanggung jawab kepada mamah. Hidup kita bukan sekedar bertanggung jawab kepada orang lain yang ada di sekitar kita, Bapak Ibu Guru. Tetapi yang lebih penting adalah hidup kita bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Nah, itu yang harus kita pikirkan. Kita sudah hidup baru dalam kasih karunia Tuhan Yesus. Kalau ada istilah, ini pelajaran kelas 9 sudah mulai, ada istilah kainos. Apa itu kainos? Hidup yang berkualitas, sifat dan kualitas hidup kita dalam Kristus. Baru dalam kaitannya kualitas hidup. Ya, saya Kristen, ya saya sudah dibaptis, iya. Tapi kalau hidup kita tidak ada sifat atau kualitas yang baru, sama saja. Mari kita mau memperjuangkan diri kita untuk kehidupan kita menjadi kainos, sifat kualitas hidup kita menjadi baik dan menjadi terang bagi orang lain. Maka mulai hari ini tidak akan ada yang namanya pertengkaran, kata Andre. Loh Bu, nek sedikit kalau memang sempat terjadi langsung diselesaikan. Kalau susah diselesaikan dalam kelas, bukan melaporkan, bukan wadul, tapi men-sharingkan itu kepada wali kelas sehingga semuanya cepat diselesaikan. Dengan jalan yang baik, dengan cara-cara yang baik, maka SMP Masehi menjadi berkat bagi orang dan kita pun diberkati Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita akan bersama-sama bangkit berdiri. Sebelum kita berdoa, saya mengajak setiap kita untuk menyanyikan satu pujian mengampuni. Semuanya dengan sikap